Siang Pak. Satu persatu para tokoh agama, cendekiawan dan pegiat kebangsaan yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa atau GNB tiba di Istana Negara Kamis sore. Mereka diundang Presiden Prabowo untuk melakukan pertemuan dengan Presiden. Para tokoh nasional yang hadir diantaranya Sinta Nuria Abdurrahman Wahid selaku Ketua GNB, Quraish Shihab hingga Komarudin Hidayat. Sudah pada masuk. Kita masih belum tahu, tapi ya mungkin masalah-masalah terakhir, perkembangan terakhir. Dari gerakan Nurani Bangsa yang datang siapa aja sama Presiden? Dari gerakan Nurani Bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, lalu kemudian ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Maria Nurholis Majid, ada Komarudin Hidayat, ada Pak Eri, Riana Harjana Mengkas, ada beberapa tokoh yang lain. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jane Cahyani dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore Jane, apa saja agenda sejumlah tokoh bangsa di Istana? Silakan. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Ya, kalau tadi kami perhatikan memang satu persatu tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB yang pada sore hari ini diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan dialog sudah masuk semua ke dalam Istana Negara. Kemudian tadi juga didampingi oleh sejumlah menteri koordinator. Nah, untuk yang akan dibahas pada sore hari ini di dalam Istana Negara ini tadi belum ada yang menyampaikan secara pasti apa saja yang akan dibahas, namun yang pasti tentu saja dari Presiden Prabowo Subianto sendiri mengundang para tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ini untuk membicarakan atau membahas isu-isu terkini di Indonesia. Nah, kalau tadi kami juga sempat memperhatikan ya, mengamati siapa-siapa sajakah yang datang pada sore hari ini di Istana Negara. Tadi kalau dari GNB atau Gerakan Nurani Bangsa sendiri yang terdiri dari tokoh lintas agama, cendekiawan dan juga pegiat kebangsaan, tadi diantaranya ada semuanya sudah datang meskipun ada beberapa mungkin yang absen. Namun tadi sudah ada tokoh, salah satunya ada Quraish Shihab, seorang tokoh agama, kemudian ada Romo Frans Magnis Suseno yang merupakan imam Katolik dan beberapa tokoh agama lain. Kemudian tadi yang sudah kami sampaikan juga didampingi juga oleh sejumlah menteri. Nah, ini diantaranya ada ex-menteri agama Lukman Hakim, kemudian tadi juga datang Wamenristek ada Stella Christy, kemudian menteri agama juga datang Nasaruddin Umar, kemudian ada Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dan juga Wamennya Oto Hasibuan, kemudian ada Menko Pemberdayaan Masyarakat Mohamad Iskandar, kemudian ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Nah, tadi kalau kami tanyakan sejumlah pertanyaan kepada para Menko ini pada sore hari ini akan membahas soal apa, memang belum dikatakan atau belum disampaikan secara pasti, namun yang pasti ada beberapa isu terkini yang akan dibahas pada sore hari ini di dalam Istana Negara bersama Presiden Prabowo Subianto. Nah, salah satunya juga isu mungkin yang terkait dengan beberapa hal yang terjadi di beberapa waktu kebelakang di Indonesia. Namun tentu saja nanti akan kami tanyakan pada saat nanti dialog bersama Gerakan Nurani Bangsa ini sudah selesai di dalam Istana Negara. Nanti kami akan tanyakan seperti apa hasilnya. Kemudian apakah ada isu-isu update terkait isu-isu terbaru yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Sementara itu, Juno. Baik. Jane, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta di Pusdiklat Margaguna, Jakarta. Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Presiden sejak Sekolah Rakyat resmi beroperasi pada pertengahan Juli 2025. Prabowo mengatakan saat ini pemerintah telah membuka 63 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia
dengan target mencapai 100 titik hingga akhir 2025. Presiden mengungkapkan sekolah rakyat merupakan program yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah, itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah dalam penyusunan RAPBN 2026. Sementara itu terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI. Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya menambahkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa dua-duanya, bisa itu, dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik sehingga tidak mengganggu. Pemerintah memangkas alokasi anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Pada 2026 mendatang, pemerintah mengalokasikan 650 triliun rupiah, turun 24,7% dibanding tahun 2025 yang mencapai 864 triliun. Besaran anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2026 ini adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Saat keadaan sulit dan keuangan negara terbatas, Presiden Prabowo Subianto memutuskan rencana mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar 650 triliun rupiah. Transfer dana ini sungguh dinantikan. Namun, besarannya ternyata turun 24,7% dibandingkan dana transfer daerah tahun 2025 sebesar 864,1 triliun rupiah. Kebijakan itu juga dikemukakan Presiden Prabowo saat menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN 2026. Besaran anggaran transfer ke daerah pada RAPBN 2026 ini adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Pada 2021, realisasi transfer daerah dan dana desa mencapai 785,7 triliun, kemudian naik pada 2022 sebesar 816,2 triliun, lalu menjadi 881,4 triliun tahun 2023. Meningkat lagi di tahun 2024 sebesar 863,5 triliun rupiah. Adapun pagu TKD 2026 sebesar 650 triliun rupiah terbagi menjadi beberapa pos anggaran seperti dana bagi hasil senilai 45,1 triliun, dana daerah istimewa Yogyakarta 500 miliar, dana desa 60,6 triliun rupiah, dan insentif fiskal 1,8 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel.